Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Lilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan melanjutkan kisah petualangan Tori yang mana sudah masuk season ke-6 dan part kedua dari season ke-6 ini teman-teman ya. Dan terima kasih kepada Sinta Dery atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa dari Sinta Dery. Wah, keren-keren banget kisah Minka di sana teman-teman ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ternyata lupa nih belum subscribe channel Lilo Entry, yuk diklik dulu tombol subscribe untuk channel Lilo Entry ini, dan jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota iblis Xinjiang. Bergabungnya para legenda tanah Jawa. Kisah Tori di kota iblis Xinjiang. Terlalu cepat untuk merayakan kemenangan. Nyatanya, saat mereka hendak mundur, pasukan iblis penunggang tiba-tiba datang dengan kecepatan tinggi dan menerjang pasukan teratai dalam kondisi yang tidak siap. Pasukan teratai dengan mudah dihancurkan. Apaan mereka? Dari mana datangnya? Cepat perbaiki barisan, perintah Argus. Sayangnya tidak mudah mengatur barisan saat dalam kondisi yang genting dan mendadak. Dalam sekejap, prajurit teratai hampir setengahnya terbantai. Krepa, ikuti aku. Sah. Rio dan Krepa langsung bertindak dibarengi dengan munculnya energi pekat yang menutupi pergerakan mereka. Lukas, Asla, ayo ikuti saudara ke-10, Shiana, Lunar, bantu pasukan mundur, jangan ikut terlibat dalam pertempuran. Pintar, Gus. Siap, Kak. Hati-hati, Kak. Lunar, ayo segera pergi. Css. Para iblis sejati mencoba menghindari serangan kombinasi Rio dan Krepa. Dari banyaknya para iblis, tidak ada satupun yang menjadi korban serangan mereka, hanya tunggangan mereka yang terkena energi korosif milik Rio dan Krepa. Mereka bukan sekedar prajurit iblis biasa. Krepa, waspada, Rio mengingatkan. Sah, ini akan merepotkan. Balas Krepa. Saudara ke-10, ucap Asla yang datang bersama dua pangeran lainnya. Kalian jangan gegabah, mereka bukan prajurit iblis biasa. Balas Krepa. Ya, mereka memang terlihat tidak seperti prajurit iblis biasa. Jangan memaksakan diri. Jika prajurit teratai berhasil mundur, segera ikut mundur. Prajurit iblis itu bukan masalah, tapi yang berada di barisan tengah mereka bukan iblis sembarangan, terutama mereka yang ada di sekitar kereta bayangan. Argus mengingatkan. Terlihat jelas, Kak. Aku bahkan merinding hanya melihatnya. Belum lagi yang ada di dalam kereta bayangan. Aku menduga dia adalah Ratu Iblis. Balas Lukas. Healing Power Territory. Lunar memperluas teritorinya dan melakukan penyembuhan massal. Dalam keadaan itu, Lunar dalam kondisi yang rentan. Shiana melindunginya dengan hati-hati. Jaka, dia sudah tiba beberapa saat yang lalu di lokasi Kisabto dan memberitahukan situasi, tapi beliau sendiri tidak bisa berpaling dari Raja Iblis Mogo. Mundurlah bersama yang lainnya, Jaka. Harus ada yang menahan Raja Iblis ini. Pinta Kisabto. Mana bisa begitu, Pak? Kita mundur sama-sama. Jika Ratu Iblis itu mendekat, Bapak sekalipun tidak akan bisa menghadapinya. Balas Jaka. Ya, saya setuju dengan Jaka, Guru Besar. Mari kita mundur bersama. Sahut Ki Joyo Winoto yang lebih dahulu menyusul Ki Sabto. Apa kalian khawatir itu sama aku, ha? Balas Ki Sabto. Kalian anak-anak muda pergilah. Aku akan di sini bersama Sabtoyo. Tidak masalah aku mati sekali lagi. Jalan kalian masih panjang, yang masih memiliki kesempatan untuk berada di puncak. Ucap Bagun. Guru Besar Guntur Geni. Ucap para instruktur Padepokan Guntur Geni. Benar, masih ada waktu untuk para anak muda berkembang lebih baik lagi. Orang tua sepertiku juga ingin berguna meskipun menjadi perisai tipis tisu. Aku akan menemanimu, instruktur Pak Gun. Sahut Mbak Sabar.
Kita para orang tua memang keras kepala, tapi aku rasa para anak muda lebih keras kepala. Jika semudah itu menyuruh mereka pergi, kita tidak mungkin ada di sini sekarang dong. Ucap Ki Sabto. Ya, pastinya bagi Jaka maupun Tori tidak mungkin pergi begitu saja meninggalkan mereka seperti yang Ki Sabto katakan. Tori yang pada awalnya memang berniat untuk mundur bersama sebagian besar rombongannya termasuk Desta dan lainnya serta para iblis yang ada di pihaknya, namun Tori tidak mungkin pergi begitu saja melihat trio dalam situasi berbahaya. Berhenti, putar balik. Oji, lindungi kami dari belakang. Perintah Tori. Baik Tuan. Endes, apa kita harus ke sana? Bukankah ada Asura dan Maras yang kuat itu? Ucap Desta. Mereka memang kuat, tapi adanya mereka masih membuat Jaka khawatir. Aku takut musuh kali ini lebih berbahaya daripada Raja Iblis Mogu. Balas Tori. Hah? Apa maksudmu? Ada Ratu Iblis di antara pasukan iblis penunggang itu? Desta tercengang. Ya, tidak salah lagi. Energi iblis ini adalah milik sang ratu, sahut Red Baron. Lunar telah menyembuhkan sebagian prajurit Rata yang tersisa. Kini hanya kurang dari 400 dari 1000 prajurit. Sisanya gugur. Setap-tap, Asura dan Maras menghampiri rombongan Argus bersama Bora dan Sira. Jenderal besar. Sekarang situasi mulai sulit. Putra mahkota tarik mundur sisa pasukan teratai. Pinta Maras. Tapi jenderal, aku juga akan bertarung. Ucap Argus. Kau adalah putra mahkota, pewaris kerajaan Wentira. Keselamatanmu lebih penting. Sudah cukup bagimu untuk bertindak. Asura, aku minta tolong bawa pergi para pangeran dan putri Wentira. Aku tidak berhak minta bantuanmu, tapi aku mohon. Balas Maras. Bus. Jus. Gerbang Mara terbuka. Ribuan prajurit Mara keluar. Mereka adalah para pendekar kuat yang pernah Maras kalahkan dan menjadi prajurit Mara. Ini prajurit ini, bukankah mereka yang tersegel di dunia Mara? Jangan-jangan mereka adalah pasukan master. Krepa terkejut sekaligus senang. Maras, apa kau ingin bersenang-senang sendiri? Bora, ucap Asura. Siap master. Apa kau bisa membawa mereka semua? Kata Asura. Seharusnya tidak sulit sih master, tapi aku bisa merobek ruang sekali saja jika membawa semuanya. Balas Bora. Tidak masalah. Sira, pergilah bersama Bora. Pinta Asura. Aku menolak. Judum. Tori dan lainnya tiba. Oh, apa yang kalian lakukan di sini? Sudah benar kalian mundur. Kenapa kemari? Kata Asura. Maaf Tuan Asura, kami hanya ingin memastikan rekan-rekan kami aman. Jika harus mundur, aku memastikan tidak ada yang tertinggal. Balas Tori. Kalau begitu segeralah pergi dari sini. Kami akan... Energi iblis yang kuat melambung tinggi dari arah kereta bayangan Baras dan Asura bahkan sampai tertekan karena dikejutkan dengan kemunculan energi iblis sekuat itu. Begitu juga dengan Ki Sabto dan lainnya. Raja Iblis Mogu sendiri sampai refleks berbalik arah menghadap sumber energi tersebut. Sosok wanita yang kalem dan terlihat biasa itu muncul tiba-tiba di belakang Raja Iblis Mogu. Ki Sabto yang biasanya tenang, fisiknya langsung berubah menjadi merah dalam keadaan sangat serius. Mogu, kau sudah terlewat lancang, ucap Ratu Iblis. Raja Iblis Mogu langsung berbalik. Plak, berdar. Hanya dengan sekali tamparan, Raja Iblis Mogu langsung meluncur ke bawah dengan suara yang keras. Pasukan iblis neraka langsung berhamburan meninggalkan lokasi. Clik. Ratu Iblis melirik ke arah rombongan Ki Sabto. Waspada, Ki Sabto memperingatkan dan dalam kondisi bertahan penuh. Namun Ratu Iblis tidak menghiraukannya. Dia justru menyusul Raja Iblis Mogu yang dimana dia terjatuh. Bora, lakukan sekarang, perintah Asura. Maaf master, tekanan energi iblis ini telah memblokir ruang waktu. Saya tidak bisa membuka portal. Balas Bora. Benar, bahkan dunia Mara telah terputus, saut Maras yang mencoba beberapa kali membuka gerbang Mara. Kini mereka terjebak. Kemampuan Bora tidak bisa berfungsi. Begitu juga dengan dunia Mara yang telah diblokir karena energi dari Ratu Iblis. Siapa kau? Apa jangan-jangan kau Raja Iblis Mogu yang tidak pernah takut gemetaran di hadapan sosok wanita yang terlihat biasa saja itu? Berani-beraninya kau mengacak-acak ruanganku dan mengambil sesuatu milikku, Mogu, ucap Ratu Iblis. Dia
dia adalah Tirensial. Sudah sejauh ini aku masih bukan tandingannya. Tunggu. Bukankah dia belum sepenuhnya pulih? Aku sepertinya masih punya kesempatan. Gumam Raja Iblis Mogo. Tiren, aku hanya meminjam barangmu. Kau tidak seharusnya berlebihan seperti ini. Balas Raja Iblis Mogo berdiri tegak dan menghampiri Ratu Iblis Tiren. Sejak kapan kau memiliki keberanian bersikap arogan di hadapanku, Mogu? Kata Ratu Iblis. Arogan? Arogan apa maksudmu? Seharusnya kau tetap berada di dalam sarang sampai kau pulih benar. Jika kau pikir sekarang kau masih bisa mendominasi semuanya, kau keliru, Tiren. Bus! Energi iblis yang tak kalah kuat dari Ratu Iblis juga dimiliki oleh Raja Iblis Mogu. Tiren memukul Mogu di udara. Saat itu Raja Iblis Mogu dalam kondisi menekan kemampuan sejatinya. Guru besar, ini kesempatan kita untuk pergi, ucap Ki Setialam. Sepertinya tidak. Kita telah masuk dalam teritori khusus milik iblis. Kita tidak bisa kabur dengan mudah, balas Ki Joyowinoto. Ayo, kita pergi ke tempat pun berada. Akan buruk bagi jiwa kalian jika terpapar energi iblis terlalu lama, kata Ki Sabto. Bon, panggil Ki Sabto. Pade, kau baik-baik saja? Buatlah setengah lingkaran pelindung, Bon. Buatlah sebesar yang kau bisa, pinta Ki Sabto. Oke, siap, Ade. Jaga, persiapkan susunan rajanya. Mengerti? Salam semuanya. Apa yang sedang Anda lakukan? Kita nyatori. Kita sekarang berada di dalam teritori khusus milik salah satu iblis kuat. Energi iblisnya tidak hanya menekan kita. Jika terlalu lama terkontaminasi, energi iblis ini dampaknya akan buruk pada jiwa. Bon akan menciptakan ruang yang cukup untuk pelindung. Jaka aku perintahkan memasang susunan raja untuk menetralisir energi iblis di sekitar. Sekarang kita tidak bisa lolos. Kita tunggu kesempatan mereka saling bertarung dan menunggu saat-saat yang tepat untuk bertindak. Jelas Ki Sabto. Mengetahui hal itu, Tori pun langsung membawa sebagian besar pengikutnya ke dalam buku jiwa, sedangkan Aujie dan iblis lainnya tetap berada di sana karena energi iblis tentunya tidak berpengaruh pada mereka. Situasinya jelas sangat berbahaya saat itu. Ki Sabto yang selalu tenang terlihat cukup panik. Dia sendiri mungkin tidak bisa lolos dari situasi tersebut, apalagi harus melindungi yang lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa Ki Sabto masih menyimpan kartu asnya, tapi beliau masih enggan untuk menunjukkannya. Mbah sabar, tidaklah sekuat saat mereka masih hidup. Kini kemampuan mereka terbatas dan tidak akan bisa berkembang. Namun melihat kegelisahan Ki Sabto, para instruktur padepokan Guntur Geni tidak bisa lagi main-main. Mereka juga belum mengeluarkan kemampuan penuhnya dalam menghadapi para iblis. Dikatakan di antara para instruktur tersebut yang paling kuat adalah Ki Joyo. Kemampuannya konon jauh di atas Jaga. Raja Iblis Mogu telah serius dan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Apakah dia bisa menundukkan Ratu Iblis? Ratu Iblis Tiren tidak menduga bahwa peningkatan Raja Iblis Mogu akan setinggi itu. Siapa yang akan memenangkan duel di antara mereka? Perselisihan antara Raja Iblis dan Ratu Iblis mungkin menguntungkan pihak Tori, tapi tidak dengan apa yang difikirkan oleh Ki Sabto. Perselisihan mereka tidak akan merubah situasi mereka saat itu. Ada beberapa pangeran iblis yang cukup merepotkan. Satu atau dua mungkin masih bisa ditangani dengan mudah. Setidaknya ada puluhan pangeran iblis dengan tanda lahir yang tinggi. Belum lagi para pasukan iblis penunggang yang sejatinya mereka adalah jenderal iblis sejati dengan tanda lahir yang juga cukup tinggi. Prajurit elit seperti prajurit teratai jelas bukan tandingannya meskipun dalam kondisi prima. Di lokasi yang tidak jauh dari rombongan Tori, Raja Iblis dan Ratu Iblis saling berhadapan. Mogu, kau bukannya menyesali perbuatanmu, tapi malah berani menentangku. Apakah pelajaran yang sebelumnya kau dapatkan tidak membuatmu mengerti? Ucap Ratu Iblis. Tiren,
Jangan kau samakan aku dengan yang dulu. Kedua lengan iblis agung ini lebih cocok denganku. Dan semenjak lengan ini ada padaku, bukankah kau kehilangan sejumlah besar kekuatanmu itu, Tiren? Aku bisa merasakan sejumlah kekuatan besar mengalir dalam jiwaku. Balas Mogo. Yang kau katakan benar, tapi apa hanya karena itu kau berani menantangku, Mogu? Apa kau tahu alasan aku meninggalkan lengan iblis agung di dalam penyimpanan? Dari awal, aku tidak bergantung sama sekali kepada lengan iblis agung itu. Kau keliru. Jika kedua lengan itu yang menjadi kekuatan utamaku, jika tidak, mana mungkin aku meninggalkannya di ruang penyimpananku. Memang benar, aku kehilangan sebagian besar kekuatanku tanpa lengan itu. Tapi alasanku tidak menggunakan lengan tersebut karena aku sendiri masih belum mampu membangkitkan sepenuhnya kekuatan lengan iblis agung. Jelas, Tiran? Itu karena kedua lengan ini tidak cocok denganmu. Setelah aku menggunakannya, aku bisa merasakan energi kuat yang mengalir dalam jiwaku, meskipun hanya 10% saja. Tapi aku rasa kau tidak bisa meningkatkan lebih dari apa yang aku lakukan. Jika tidak, kenapa pula kau meninggalkan harta besar di ruanganmu dan hanya menjadi benda yang tidak berguna? Balas, Mogo. Kau benar-benar sungguh bodoh, Mogu. Kau sudah cukup percaya diri hanya bisa membangkitkan kekuatan lengan iblis agung hanya 10% saja. Sepertinya kau memiliki otak yang kecil. Pada dasarnya, lengan iblis agung itu memiliku. Sungguh bodoh jika kau berpikir seperti itu. Kata Tiran. Omong kosong, kau hanya menggertak, bukan? Tidak perlu banyak bicara yang tidak perlu. Tunduklah padaku, Tiran. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak mungkin ada dua penguasa dalam satu wilayah. Tegas, Mogo. Tiran hanya terdiam. Kenapa kau diam? Apa kau gagal menggertakku? Mogu yakin dengan keputusannya. Cas! Mogu berteriak kencang saat kedua lengannya terlepas dari tubuhnya. Tiran bergerak sangat cepat. Hanya dalam sekejap, dia langsung memotong kedua lengan Raja Iblis Mogu. Bagaimana mungkin? Mogu tidak percaya atas apa yang sedang terjadi. Sangat disayangkan jika bangsa iblis kehilangan sosok sepertimu. Tapi kau terlalu tidak tahu diri semenjak aku berikan wewenang penuh. Lihat dengan matamu. Lihat, inilah kekuatan dengan iblis agung yang telah mampu aku keluarkan. Kedua lengan tersebut menyatu dengan Tiran dan menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Energi iblis terpancar lebih kuat dari sebelumnya. Raja Iblis Mogo yang ada di dekatnya langsung melebur dalam sekejap. Rombongan Tori juga terkena dampaknya. Bon sekalipun tidak bisa mempertahankan pelindungnya. Para iblis penunggang bukan jadi masalah. Mereka sama sekali tidak bisa menembus pertahanan Bon. Tapi energi iblis Ratu Iblis perlahan mengikisnya. Sangat kuat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ucap Bon. Prak! Pelindung mulai retak. Dua sosok pendekar Jawa tiba-tiba saja muncul di samping dua wanita misterius berjubah merah. Sosok tersebut tidak hanya memperbaiki pelindung yang retak, tetapi juga melipat gandakan pelindung tersebut. Siapa yang mampu menciptakan pelindung seperti itu? Tentu saja itu adalah Yada, Subali, ucap Jaka. Kedua pendamping Jaka yang selalu diandalkan telah sembuh. Kemampuan mereka juga meningkat dengan pesat. Subali menyingkirkan prajurit iblis yang berada di depan Bon. Apa mereka Yada Subali? Penampilan mereka berubah drastis, ucap Tori. Oh, aku pikir mereka malah bukan Yada Subali. Saut Testa. Naga hitam yang besar tiba-tiba saja muncul dan mengeluarkan nafas panasnya menghantam sekumpulan prajurit iblis pengendara. Uta, kata Jaka. Salah satu pendamping terkuat Jaka juga muncul. Dia adalah Raja Naga Hitam, pewaris kerajaan Gentala. Uta hanyalah prajurit naga rendahan pada awalnya, tapi setelah dia mengikuti Jaka, perkembangannya telah melampaui batas. Kisabto terbenung. Dia memperhatikan Yada dan Subali. Yada dan Subali hanyalah prajurit biasa. Perkembangannya sampai sejauh ini pasti sudah banyak hal yang mereka lalui.
Mampu mencapai tingkat panglima saja sudah menjadi pencapaian yang luar biasa. Tapi mereka saat ini telah berada di tingkat raja. Banyak hal yang terjadi saat aku menutup mata, gumam Ki Sabto. Setelah mengalami situasi yang sulit sebelumnya, Yada Subali telah terluka parah yang hampir membuat mereka mati. Namun, dengan kejadian itu potensi mereka telah terbuka saat mereka pulih. Kemampuan mereka meningkat dengan pesat. Yada Subali sebenarnya adalah nama sebuah pasukan. Yada adalah nama pasukan pelindung yang bertugas sebagai pasukan garis depan sebagai benteng pertahanan yang kuat. Subali adalah nama pasukan penghancur yang bertugas sebagai penyerang utama untuk menghancurkan musuh. Dan ada satu lagi pasukan yang disebut sebagai Lekso. Pasukan ini khusus difungsikan sebagai penyerang jarak jauh dengan kemampuan yang tepat sasaran. Lalu, milik siapa pasukan tersebut? Tanah Jawa pernah dikuasai oleh beberapa raja jin terkuat yang menguasai seluruh tanah Jawa. Noyo Genggong salah satunya. Lalu setelah Noyo Genggong mengikuti Mbah Sabar, muncul lagi raja jin yang menguasai tanah Jawa yang masih ada hubungannya dengan Eyang Prawogeni. Tapi sebelum Noyo Genggong, ada sosok raja jin yang tak terkalahkan yang memiliki pasukan yang disebut Tri Aksara. Triaksara dibagi menjadi 3 pasukan, yaitu pasukan pelindung yang dinamakan Yada, lalu pasukan penghancur yang disebut Subali, dan pasukan pembunuh yang disebut Lekso. Pemilik pasukan ini adalah Raja Jin yang konon turun dari alam dewa yang bernama Eyang Sismoyo dengan nama kedewaan Sang Hyang Ismoyo. Lalu, di mana Eyang Sismoyo ini sekarang? Dia menghilang dan meninggalkan kekuasaannya di tanah Jawa demi mengejar dan menaklukkan wilayah lainnya bersama sosok manusia hebat pada saat itu. Puluhan tahun lalu atau setara dengan ribuan tahun silam di alam spiritual, Eyang Sismoyo bertarung dengan sosok manusia hebat. Pertarungan mereka berakhir seri dan terciptalah sebuah kesepakatan di mana manusia tersebut menawarkan diri untuk mengikutinya menjelajahi alam spiritual yang luas. Eyang Sismoyo yang tiada tanding memang merasa jenuh. Tidak ada makhluk manapun yang mampu menandinginya, hanya manusia tersebut yang mampu melawannya dengan imbang. Saat manusia itu mengatakan jika ada banyak sosok kuat di luar Nusantara, Eyang Sismoyo sedikit tertarik dan terjadilah kesepakatan di antara mereka. Manusia tersebut adalah Ki Sabto Pamungkas. Dengan kesepakatan yang mereka buat, Eyang Sismoyo bersedia menjadi rekan. Dia sama sekali tidak mau jika dijadikan pendamping, apalagi budak. Jadi antara Ki Sabto dan Eyang Sismoyo memiliki ikatan rekan. Tidak ada yang di atas maupun di bawah. Mereka setara, kurang lebih hampir sama seperti yang terjadi antara Mbah Sabar dan Noyo Genggong. Sismoyo. Sosok misterius muncul di samping Ki Sabto, raja dari para raja jin di tanah Jawa, Sang Hyang Ismoyo. Kemunculannya langsung menghilangkan energi iblis yang menyelimuti sekitarnya. Sejak kapan terakhir kau memanggilku Sabtoyo? Bukankah kau sudah berkomitmen untuk mundur dari dunia spiritual? Ucap Sismoyo. Terakhir kali kita bertemu, saat itu kita berada di daratan India. Komitmen hanyalah sebuah komitmen. Sesuatu bisa berubah tergantung situasi dan kondisinya. Siswoyo, apakah kau masih mau membantuku untuk menghadapi situasi saat ini? Balas Ki Sabto. Kita adalah rekan sampai mati. Masalahmu adalah masalahku. Tapi jika aku tahu yang kau hadapi saat ini, aku pasti berpura-pura untuk tidak mendengarkan panggilanmu. Kali ini lawanmu sangat merepotkan, Sabtoyo, kata Sismoyo. Aku persilakan mundur kalau memang jika tidak percaya diri menghadapinya, Sismoyo, ucap Ki Sabto. Apa-apaan ucapan remeh itu? Kau pikir aku takut? Balas Sismoyo. Memberi hormat kepada yang mulia raja, ucap Yada Subali. Siapa dua sosok ini, Sabtoyo? Mereka berdua adalah prajurit yang aku minta darimu dulu. Tidak mungkin, mereka hanyalah prajurit lemah, paling lemah di antara pasukanku lainnya, ujar Sismoyo.
Jadi kau memberikan aku yang paling lemah ya untuk melindungi anakku. Ternyata kau tidak tulus, ujar Ki Sabto. Bagaimana mungkin bisa mereka sampai di tingkat ini? Mereka sebelumnya hanyalah yang terlemah dari pasukan lainnya. Bahkan aku berniat membuangnya. Kini mereka memiliki kemampuan yang tidak lebih rendah dari Komandan Triaksara. Tidak buruk, bahkan terendah seperti mereka bisa sampai sejauh ini. Jangan-jangan gumam Sismoyo. Sismoyo melirik ke arah Jaka. Ya, perkembangan Yada Subali dirasa tidak wajar dan itu memang benar. Jaka memiliki jiwa istimewa yang mampu mempengaruhi bakat pendampingnya. Jiwa sugesti bukan sekedar memiliki pemahaman yang luar biasa, tetapi memiliki efek yang hebat bagi sosok yang terikat dengannya. Jiwa sugestinya mampu mempengaruhi perkembangan bakat dan tidak memiliki batasan. Apakah itu pendamping Ki Sabto yang Des? Tanya Desta. Sepertinya aku juga baru pertama kali melihatnya. Balas Story. Dia adalah Sismoyo, raja jin terkuat yang pernah menguasai tanah Jawa. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Dia menghilang begitu saja. Ternyata dia menjadi salah satu pendukung manusia tua itu, sahut Mbak Basil. Kau mengenalnya Mbak? Tanya Desta. Tidak, tapi makhluk gaib mana yang tidak tahu tentang dirinya, terutama mereka yang ada di tanah Jawa sudah pasti mengetahuinya. Jelas Mbak Basil. Ada apa denganmu Dwipangga? Tanya Aditya. Tidak ada. Sepertinya Pangeran Dwi Pangga juga mengetahui sosok Eyang Sismoyo ini namanya memang telah menyebar di seluruh tanah Jawa. Kemampuannya tidak diragukan lagi. Konon saat Ki Sabto sebagai pemilik keris cemeti api, Eyang Sismoyo adalah satu-satunya yang mampu menangkis secara langsung api Brawogeni tanpa mengalami luka serius. Meskipun nama besar Sismoyo di tanah Jawa telah menjadi legenda terkuat, tapi mereka saat ini tengah melawan sosok yang bahkan Sismoyo sendiri tidak yakin bisa menghadapinya. Kabut hitam yang tercipta dari energi iblis perlahan memudar, namun eksistensi terkuat bertambah semakin kuat bersamaan menghilangnya kabut hitam tersebut. Apakah keberadaan terkuat itu adalah Eyang Sismoyo? Ya, memang kemunculan Sismoyo menjadi perhatian. Kekuatannya memiliki energi yang hampir sama dengan salah satu penguasa Nusantara, para Punokawan. Namun keberadaan yang semakin kuat itu bukanlah Sismoyo, tapi sang Ratu Iblis yang telah mendapatkan kembali kedua lengan iblis agung. Bahkan sebelum Ratu Iblis mendapatkan kedua lengannya, Sismoyo masih tidak percaya diri melawannya. Lama tidak memanggilku, sekali aku muncul langsung dihadapkan dengan sosok seperti ini. Aku rasa ini adalah musuh terkuat yang akan kita hadapi, ucap Sismoyo. Akan tetapi aku sudah lama tidak bertarung sungguh-sungguh. Aku takut kemampuanku telah tumpul, balas Ki Sabto. Aku juga merindukan momen seperti ini, di mana kita mampu melepaskan seluruh kemampuan kita. Apa kau sudah siap, Sabtoyo? Kata Sismoyo. Orang tua ini tidak akan menahan diri lagi. Energi spiritual dalam jumlah besar terpancar di sekitar beliau. Tubuh kecil dan kurusnya tidak sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya. Secara visual, Ki Sabto hanya seperti orang tua pada umumnya, tidak memiliki keistimewaan dan hanya terlihat seperti orang tua bijaksana. Namun semuanya kini mengerti. Saat beliau serius ingin bertarung, beliau memiliki aura mengerikan bagai monster yang akan menerkam siapa saja. Kau masih kuat seperti biasa. Umur tidak mempengaruhi kemampuanmu. Sismoyo juga memiliki energi spiritual yang tak kalah mengerikan. Ya, mereka benar-benar monster yang sebenarnya. Ki Sabto dan Eyang Sismoyo memiliki karakter yang lembut, namun tidak untuk kali ini. Saat mereka serius ingin bertarung, mereka berdua bersikap seperti penjahat yang haus darah. Senyuman mereka berdua saja sudah membuat lawan ciut. Hawa membunuh mereka bisa langsung mematikan musuh dalam kondisi ketakutan dibuatnya. Jaka hanya terbengong-bengong. Dia tahu ayahnya kuat, tapi dia tidak menyangka bahwa Ki Sabto akan sekuat itu, bahkan tanpa keris Brawogeni. Inikah kekuatan Ki Sabto yang sebenarnya? Ucap Desta. Tidak, guru besar masih menahan diri. Aku tahu betul siapa beliau. Aku adalah murid pertama beliau. Saat beliau marah itulah kekuatan sebenarnya beliau, kata Ki Joyo.
Senior adalah murid beliau. Lalu kira-kira apa Ki Sabto bisa menang melawan Ratu Iblis itu ya? Tanya Desta. Jujur saja, Ratu Iblis adalah sosok terkuat yang pernah aku lihat. Meskipun guru besar mengerahkan segala kemampuannya, aku rasa beliau masih belum bisa dibandingkan dengan Ratu Iblis. Tapi jika bersama dengan Eyang Sismoyo, aku rasa ada kesempatan untuk menang. Balas Ki Joyo. Aku merasa agak tenang kalau begitu, sahut Aditya. Mbak Sabar tiba-tiba saja bergerak. Mau bagaimanapun dia adalah ahli spiritual tinggi. Tidak pernah tahu seberapa tinggi kemampuan beliau karena semasa hidup dan setelah pensiun dari militer, beliau tidak pernah melakukan aktivitas spiritual yang besar. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk melindungi Tori. Bukan saatnya untuk lagi menahan diri, ucap Mbak Sabar. Aku setuju, kata Bagun. Bagun juga memiliki kartu asa sendiri. Sabar Guntur Geni, apa mereka berdua selama ini menutupi kemampuan mereka ya, ucap Bora. Pada dasarnya, wilayah gerbang neraka memiliki belenggu yang menekan kemampuan setiap makhluk. Hanya kami para penguasa yang mampu melepaskan belenggu tersebut. Tapi sepertinya mereka berdua telah mampu melepaskannya, balas Asura. Master, jika begitu apa aku juga bisa melepaskannya? Tanya Bora. Kau harus tahu, belenggu di wilayah gerbang neraka ada difungsikan sebagai hukuman bagi mereka yang memiliki tindakan kejahatan di masa lalunya atau kehidupan sebelumnya. Pada dasarnya, penghuni gerbang neraka kebanyakan adalah para manusia dulunya. Jika kau telah memiliki tujuan yang benar, mungkin kau juga bisa lepas dari belenggu tersebut dan bebas dari gerbang neraka. Jelas Asura. Akan aku ingat apa yang Master katakan, ucap Bora. Ki Sabto telah menunjukkan keseriusannya. Begitu juga dengan Mbak Sabar dan Bagun. Mereka sudah memiliki kesiapan untuk melawan Ratu Iblis. Namun sayang, Ratu Iblis mengabaikan mereka. Memberi hormat kepada Yang Mulia Ratu, ucap salah satu pangeran yang melindungi Monaye. Yang Mulia Ratu, saya serahkan kitab kebangkitan iblis ini pada Anda. Monaye gemetar sambil memberikan kitab tersebut yang sebelumnya dititipkan padanya oleh Raja Iblis Mogo. Bagus. Bagaimana bisa iblis rendahan sepertimu menyimpan kitab ini? Kata Ratu Iblis. Yang Mulia Ratu, Monaye memang iblis rendahan, tapi yang membuatnya berguna adalah kecerdasannya yang melebihi di atas para iblis lainnya, kata salah satu pangeran membelanya. Oh, benarkah? Jika kau cukup berguna, mungkin aku akan menjadikanmu penasehatku. Buktikan jika kau berguna, pergilah di garis depan. Jika kau mampu membawa salah satu kepala kaisar, aku akan mempertimbangkan penawaranku. Kalian juga bisa pergi menjaganya, ucap Ratu Iblis. Terima kasih Yang Mulia Ratu, aku akan berusaha untuk membuktikan. Baik Yang Mulia Ratu, balas salah satu pangeran iblis, Monaye. Bersama pangeran iblis yang melindunginya pergi meninggalkan lokasi. Ratu Iblis kembali menuju tempatnya di kereta bayangan. Dia sama sekali tidak memperdulikan Ki Sabto dan lainnya. Sepertinya kita tidak repot-repot bertindak. Baguslah, semuanya kita mundur, pertempuran selesai, ucap Ki Sabto. Akhirnya melegakan. Hei, jangan lengah. Di sisi lain aku bersyukur, tapi ada rasa kecewa juga sih, ujar Desa. Kecewa karena tidak bisa melihat seperti apa penampilan Ki Sabto, bukan? Kata Tori. Aku juga sama. Aduh, tubuhku rasanya mau remuk. Ayo, mari kita pergi Jaka. Baik senior. Kau telah jauh berkembang Jaka, ujar Ki Setya. Aku terkejut kau baik-baik saja. Baguslah, ujar Ki Joyo. Mereka serentak mundur. Teritori iblis milik Ratu Iblis juga telah terlepas. Sepertinya Ratu Iblis tidak memperdulikan rombongan Ki Sabto. Tanpa ada kata-kata mereka saling menarik mundur. Tapi sayang, hal itu tidak terjadi. Bersihkan jalan. Sekumpulan makhluk yang merusak pemandangan, habisi mereka. Kita pergi ke kota terlarang, perintah Ratu Iblis. Sesuai perintah di Nyonya, balas Pangeran Iblis ke-67 Sage. Bersihkan para serangga itu, perintah Pangeran Sage. Pasukan iblis pengendara langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Apa? Rombongan Ki Sabto terkejut. Aku sudah duga tidak akan semudah itu mundur, ucap Bon sambil membenturkan kedua kepala tangannya. Bon, istirahat. Ya, lakukan tugasmu. Baik, jedung. Mereka tidak membiarkan kita pergi begitu saja. Apa Ratu Iblis itu meremehkan kita, ucap Sismoyo.
Mungkin saja dia tidak ingin mengotori tangannya sendiri, balas Ki Sabto. Kalau begitu, mereka harus merasakan kemampuan Triaksara. Triaksara, keluarlah, ucap Sismoyo. Ceding. Pasukan Yada telah muncul, menciptakan pelindung yang super kuat berlipat ganda. Yang dilakukan Yada pendamping jaga hanya seperti sebuah mangkuk terbalik jika dibandingkan dengan prajurit milik Sismoyo. Pasukan penghancur Subali bersiap di posisinya untuk menghancurkan musuh yang datang. Pasukan Lekso bersiap dengan berbagai macam senjata jarak jauh-jauh. Para iblis pengendara tertahan oleh dinding kuat yang tak bisa mereka lewati. Sebagian tergencet dan mati tanpa sempat menghindar. Kekuatan penghancur pasukan Subali sangat mengerikan. Semua musuh yang ada dalam jangkauannya langsung hancur lebur. Serangan jarak jauh pasukan Lekso bukan hanya sekedar ringan. Saat serangannya mengenai lawan itu akan langsung meledak dan memberikan kerusakan yang sangat parah. Mereka cukup sulit dihadapi, Yang Mulia Ratu. Bolehkah aku bertindak? Ucap Loce. Tidak perlu. Kau masih lemah. Kau bisa mati. Jangan sok-sokan, balas Ratu Iblis. Baiklah Yang Mulia Ratu, tapi situasinya tidak bagus. Bisa dikatakan pasukan kita ini adalah yang terkuat. Rasanya sangat disayangkan jika mereka mati sia-sia seperti itu, kata Loce. Sage, saya Yang Mulia, keluarkan mereka. Bersihkan para pengganggu itu. Perintah Ratu Iblis. Siap laksanakan. Ratu Iblis ternyata masih memiliki pasukan pribadinya. 10 sosok misterius diterjunkan. Mereka adalah ciptaan terkuat Ratu Iblis. Sosok yang memiliki wujud seperti buah kecubung yang dilawan Asura dan Maras. Deng. Mustahil, ucap Maras terkejut. Mereka ada 10. Yang benar saja, ucap Maras. Pak, hati-hati Pak, mereka sangat kuat. Makhluk kecubung itu, Jaka mengingatkan. Oh, benarkah begitu? Ujar Ki Sabto. Tidak mudah menghancurkan perlindungan pasukan Yada. Biar. Pasukan Yada langsung berantakan hanya dalam sekali serangan oleh satu sosok wanita berwujud buah kecubung. Siswoyo tidak bisa berkata apa-apa. Dia terkejut dengan mudahnya menghancurkan pertahanan pasukan Yada. Serangan susulan pun datang. Wanita kecubung itu terpental mundur saat dia beradu serangan dengan Eyang Sismoyo. Sismoyo sangat menyayangkan pasukannya. Triaksara adalah pasukan yang dia anggap seperti anak-anaknya sendiri. Berani-beraninya iblis seperti kalian. Sismoyo sangat marah. Kini dia akan bertindak sendiri. Sementara itu, di pagoda 5 unsur, kelima dewa elemen telah berkumpul. Kini, Biksu Tong bisa mendapatkan pencerahan terkait keberadaan kitab suci. Amitabha. Guru, apakah Anda sudah menemukan lokasi kitab suci? Tanya Wukong. Ini tidaklah mudah. Aku sama sekali tidak mendapatkan petunjuk apapun. Sepertinya kitab suci telah disegel dengan kekuatan jahat, sehingga keberadaannya menghilang tanpa bisa terdeteksi. Balas Biksu Tong. Oh, apakah itu berarti kitab suci tidak bisa ditemukan, Guru? Sahut Gumo. Itu tidak mungkin. Fakta bahwa kita telah berkumpul, kitab suci pasti akan segera muncul, ucap Zuzan. Memang benar apa yang Zuzan katakan. Tapi ada kemungkinan kita tidak bisa mendapatkan kitab suci tersebut. Jika kitab suci disegel di tempat iblis agung berada, kita tidak memiliki kesempatan lagi. Jelas Biksu Tong. Guru, apa tidak ada cara lainnya? Kata Zuzan. Ada satu cara, tapi cara ini juga tidak ada kemungkinan berhasil. Aku takut meskipun kita mendapatkan kitab suci, efektivitasnya tidak lagi berguna. Kitab suci adalah kitab yang bersih dan mengandung energi positif. Jika terlalu lama terkontaminasi oleh energi iblis, aku takut itu bukan lagi kitab suci, melainkan menjadi kitab iblis. Satu-satunya cara adalah pergi ke tempat di mana kitab suci diciptakan. Karena kitab suci mengandung banyak esensi dari kekuatan naga, aku rasa di alam nagalah kitab suci itu diciptakan. Sayangnya, tidak ada yang bisa pergi ke sana kecuali mereka yang memiliki sumber naga. Jelas Biksu Tong. Bagaimana dengan Kasenlong, Guru? Meskipun sekarang dia mengikuti majikan kakak, aku pernah merasakan sedikit sumber naga saat berada di dekatnya, ucap Bajie. Bagus Bajie, kita harus bertemu dengannya, balas Biksu Tong. Apa yang kau banggakan, babi kecil? Ujar Suzan.
Adik, meskipun aku kecil aku masih kakakmu, tega sekali sih. Susan, jangan meledeknya. Kau seharusnya menghormatinya, kata Biksu Tong. Baik guru. Mereka lalu pergi meninggalkan pagoda 5 unsur dan pergi menuju ke tempat Tori berada. Misi mereka nantinya akan menjadi misinya Tori ini bukanlah sesuatu yang mudah, tapi dia telah terlibat dengan serangkaian masalah yang rumit. Eyang Sismoyo sangat marah. Dia tidak terima pasukannya dibantai begitu saja meskipun hanya beberapa pasukan dia ada yang gugur. Hal itu tetap membuat Sismoyo tidak terima. Berani-beraninya kau membunuh anak-anakku. Bertarunglah dengan lawan yang sepadan. Lawan aku, tantang Sismoyo. Ke-10 wanita kecubung itu langsung menyerang serentak. Shoot, dung. Ke-10 wanita kecubung itu terpental saat mendekati Sismoyo. Meskipun Sismoyo memang kuat, melawan 10 wanita kecubung cukup berat baginya. Salah satu wanita kecubung menyelinap di titik buta Sismoyo. Sering cedung. Sismoyo tidak sempat mengelak. Serangan telak mengenai dirinya hingga terpental terkena benturan yang keras wanita kecubung lainnya. Tidak memberikan kesempatan, serangan susulan langsung dilayangkan. Cahaya merah melesat melewati Sismoyo dan mengenai salah satu wanita kecubung. Ledakan yang dahsyat terjadi saat itu mengenainya. Namun serangan tersebut tidak membuat wanita itu mengalami luka parah. Apa kau suka bermain sendiri, Sismoyo? Ucap Kisarto menghampirinya. Cahaya merah yang datang itu adalah serangan yang dilakukan oleh Kisarto. Kurang ajar, mereka cukup menepotkan, balas Sismoyo. Mereka datang. Kisarto dan Sismoyo bersiap untuk menghadangnya. Jedis. Energi merah kehitaman menyerang salah satu wanita kecubung dan membuatnya terpental. Kisarto terkejut dengan serangan tersebut. Mohon maaf, serahkan salah satunya padaku. Aku memiliki alasan untuk membunuhnya. Pinta Asura. Silakan, monggo, balas Kisarto. Maras juga tidak tinggal diam. Bayangan tangan raksasa mencengkram salah satu wanita kecubung dan membantingnya ke tanah dengan keras. Bolehkah saya minta satu? Pinta Maras. Monggo, jangan sungkan-sungkan, balas Kisarto. Minta satu. Dia kira mereka itu pohon kaktus. Bukankah sebelumnya mereka bahkan tidak bisa melawannya meskipun bekerja keras? Ucap Jaka. Master benci kekalahan dan mungkin kali ini Master akan bersungguh-sungguh, balas Krepa. Asura maupun Maras mungkin memiliki harga diri yang tinggi. Sebelumnya mereka mungkin musuh atau rival, tapi kali ini mereka ingin membuktikan melawan musuh yang tidak bisa mereka kalahkan sebelumnya. Dengan mengalahkan musuhnya, mereka ingin menunjukkan siapa yang terkuat di antara mereka. Sahut Tori. Dari mana kau tahu kalau mereka rival, Mas? Aku berpendapat Jenderal Maras dan Asura adalah teman lama, Mas Tori. Ucap Rio. Itu hanya pendapatku saja. Dilihat dari mereka bicara sebelumnya, aku rasa mereka adalah musuh. Lagi pula Asura tadinya adalah sosok terkuat di Istana Langit, sedangkan Maras adalah jenderal terkuat di Kerajaan Wentira. Aku pernah mendengar bahwa Kerajaan Wentira pernah berselisih dan bertempur dengan Istana Langit. Jadi kemungkinan saja Maras dan Asura pernah berhadapan pada masa lalu. Jelas, Tori. Oh ya, itu masuk akal, Des. Saut Desta. Cep. Mbak Sabar dan Bagun menghampiri Kisarto. Serahkan satu pada kami, instruktur. Meskipun kami tidak sekuat dirimu, aku rasa kami berdua bisa menghadapi satu. Bukan begitu, Pak Gun? Ucap Mbak Sabar. Benar, kami akan menangani satu, Sabtoyo, balas Bagun. Gini, Mbak Sabar dan Bagun cukup percaya diri. Apalagi Mbak Sabar, Noyo Ginggong sudah menjadi kekuatannya. Kini Mbak Sabar tak lagi seperti sebelumnya. Bagaimanakah aksi kedua kakek ini? Tentu aku tidak keberatan. Jangan merendah. Kalian seharusnya bisa melawan mereka satu-satu, kata Kisarto. Aku tahu batasanku, instruktur. Satu kepala kecubung itu sangat kuat, balas Mbak Sabar. Shoot, jedung. Sosok singa putih datang tak dari mana dan menghampiri Mbak Basil. Basil, panggil Adiwangsa. Suaranya menggelegar menarik perhatian. Berisik. Kenapa harus teriak-teriak sih? Balas Mbak Basil. Bung, cetak. Adiwangsa melemparkan sebuah senjata dan langsung Mbak Basil tangkap. Amangku Tunggal, mari bertarung bersama. Oh,
Dwikora, aku harap kau tidak karatan. Bung! Dwikora dan Hamengku Tunggal adalah dua senjata kembar milik Babasil dan Adiwangsa saat mereka bertarung bersama. Sulit untuk mengalahkannya. Kenapa kau kemari? Bagaimana bisa meninggalkan bawahanmu lalu ke sini? Ucap Babasil. Aku serahkan komando kepada Batara. Kau tahu, kita berbagi pandangan. Situasi di sini lebih buruk dari yang kuduga. Balas Adiwangsa. Nah, jaga dirimu sendiri. Jangan bertindak sembrono. Adiwangsa, ayo kita pergi. Ucap Babasil. Tidak perlu khawatir, Bah. Kau jadi pemuda yang kuat sekarang, Desta. Ujar Adiwangsa. Desta membalas dengan senyuman. Desta sangat memahami Babasil. Naluri bertarungnya tak tertahankan saat Babasil sepenuhnya bertransformasi penuh. Cedum, cedum. Babasil dan Adiwangsa mendekat di area duel. Sosok besar nan kuat. Siapakah Anda berdua ini? Ucap Ki Sabto. Subhasil dan Adiwangsa, dua sosok buas yang pernah mendominasi tanah Jawa. Dari sekian banyak makhluk di tanah Jawa, namanya cukup terkenal, meskipun aku belum pernah bertemu sebelumnya. Saud Sismoyo. Suatu kehormatan dikenal oleh senior penguasa tanah Jawa. Balas Babasil. Sang Hyang Ismoyo, legenda tanah Jawa yang bahkan membuat penguasa Nusantara kerepotan. Aku telah mendengar banyak kehebatan Anda dari Ki Tokol atau Mbak Bagong. Senang bertemu dengan Anda, ucap Adiwangsa. Itu terlalu berlebihan. Nyatanya aku dihajar habis-habisan oleh Ki Gareng. Siapa yang bisa menandingi mereka berempat? Balas Ismoyo. Kami berdua akan menghadapi satu. Meskipun wanita berduri itu sangat kuat, kami ingin mencoba, ucap Babasil. Baik, mari bertarung bersama. Balas Sismoyo. Wah, aku jadi lis banget nih Basil. Ayo beraksi. Babasil dan Adiwangsa memilih lawannya. Mereka pun akhirnya terjun ke dalam pertempuran. Tersisa 6 wanita kejubung. Masih cukup merepotkan Ki Sabto dan Sismoyo jika menghadapi mereka. Tapi tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk menghadapinya. Pertempuran di seluruh wilayah sudah mencapai klimaksnya. Ini akan menjadi akhir dan penentuan siapa yang akan memenangkan perang ini, bangsa iblis atau alam Dao dan sekutunya. Selesai. Wow, luar biasa kisah petualangan Tori season 6 part keduanya. Makin seru aja, makin banyak pertarungan. Dan buat teman-teman yang pastinya suka dengan horror action, ini cocok banget kisah petualangan Tori. Bener-bener terus nih, kolosal ya, panjang partnya. Dan semoga nggak sampai habis ya. Dan ini sudah masuk ke part 2 di season ke-6. Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk besok part 3 di season ke-6-nya. Dan ini akan menjadi, kami bagi ya menjadi 4 part. Jadi nggak terlalu banyak, biasanya kan 5 part. Jadi memang di season 6 ini agak-agak sedikit ya. Kami bagi menjadi 4 part. Jadi besok adalah part ketiganya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Sinta Diary, kepada Minka atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa juga diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik yuk tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai jumpa lagi besok jam 12 siang di channel Lilo Entry masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.